Wali Songo, 9 wali penyebar Islam di Jawa. Kalau kita dengar nama mereka, yang kebayang seringnya kan soal kesaktian yang luar biasa, bisa jalan di atas air atau mengubah tanah jadi emas. Tapi, tahu nggak sih, di balik semua mitos itu, ada sebuah strategi yang jauh lebih keren dan jenius. Sebuah playbook yang benar-benar bikin mereka bisa mengubah wajah sebuah peradaban. Nah, kutipan ini tuh kayak snapshot sempurna dari kondisi tanah Jawa di abad ke-15. Sebuah era yang penuh gejolak, di mana peradaban lama runtuh dan peradaban baru mulai lahir. Dan ya, di tengah-tengah kekacauan inilah panggung aksi para Wali Songo. Oke, jadi pertanyaannya bukan lagi soal sakti atau enggak. Coba deh kita kesampingkan dulu semua legenda itu. Pertanyaan yang lebih menarik adalah, apa sih playbook atau buku panduan strategi mereka yang sesungguhnya? Apa yang bikin mereka sesukses itu mengubah satu pulau? Yuk kita bedah bareng playbook legendaris ini, bagian per bagian. Nah, sebelum kita bedah strateginya, kita harus paham dulu panggung tempat mereka beraksi. Ini bukan Jawa yang tenang dan damai ya. Ini adalah Jawa yang lagi ada di persimpangan sejarah yang super krusial. Coba perhatikan lini masa ini. Ini bukan sekedar urutan tanggal loh, ini tuh kayak rekaman gempa peradaban. Bayangin, dalam waktu kurang dari 100 tahun, sebuah imperium raksasa, Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha, pelan-pelan runtuh dan digantikan oleh kekuatan baru, Kesultanan Demak. Wali Songo itu bukan penonton, mereka adalah pemain kunci dalam transisi dramatis ini. Dan perubahannya ini bukan cuma ganti penguasa ya, ini transformasi total. Dari yang tadinya kerajaan agraris di pedalaman, jadi kesultanan maritim di pesisir, yang jadi pusat perdagangan dunia waktu itu. Jadi jelas, Wali Songo itu bukan cuma berdakwah, mereka itu arsitek dari tatanan sosial yang benar-benar baru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama dari playbook mereka. Dan mungkin ini adalah strategi mereka yang paling jenius, pendekatan budaya. Alih-alih menghancurkan budaya lokal, mereka justru merangkulnya. Tujuannya? Untuk memenangkan hati masyarakat. Konsep ini namanya dakwah kultural. Gampangnya gini, ini bukan kompromi, tapi sebuah metode yang canggih banget untuk bikin Islam itu terasa akrab, terasa pulang ke rumah, bukan kayak ajaran asing. Prinsipnya simpel tapi revolusioner. Jangan hapus budayanya, tapi upgrade isinya. Mengislamkan budaya, bukan mengarabkan orang Jawa. Terus, senjata mereka apa? Bukan pedang. Justru hal-hal yang paling disukai dan paling dekat di hati orang Jawa saat itu. Wayang, gamelan, tembang atau lagu-lagu. Mereka nggak menyerang dari luar, tapi masuk lewat pintu budaya yang udah terbuka lebar. Cerdas banget kan? Nah, masternya strategi ini ya, Sunan Kalijaga. Bayangin deh, betapa beraninya langkah ini. Beliau nggak melarang wayang yang isinya penuh kisah dewa-dewi Hindu. Malah sebaliknya, ceritanya diretas. Lakon Layang Kalimasada itu contoh paling brilian. Pusaka saktinya Pandawa diubah maknanya jadi 2 kalimat syahadat. Jenius! Lalu ada Sunan Bonang yang pakai gamelan dan tembang-tembang ciptaannya kayak Tombo Ati. Sebuah lagu yang liriknya dalam banget. Sampai ratusan tahun kemudian pun kita masih sering denger dan nyanyiin. Ini bukan sekedar dakwah biasa. Ini adalah penciptaan karya abadi yang menanamkan pesan ke level spiritual yang paling dalam. Tapi, playbook Wali Songo itu nggak berhenti di budaya aja. Itu baru langkah pertama. Bagian kedua, play nomor 2, adalah tentang membangun fondasi masyarakat yang baru. Mereka itu bukan cuma pemuka agama, tapi juga pembaru sosial, pendidik, bahkan negarawan. Dan ini kuncinya. Mereka itu bukan 9 orang yang kerja sendiri-sendiri. Mereka itu the dream team. Ada sang pendidik, Sunan Ampel. Ada arsitek institusi, Sunan Giri. Ada pegiat sosialnya, Sunan Derajat. Sampai negarawannya, Sunan Gunung Jati. Masing-masing punya peran spesifik, tapi tujuannya satu, membangun peradaban baru. Kita ambil contoh Sunan Ampel. Pesantren yang beliau dirikan di Surabaya itu bukan sekedar sekolah biasa. Itu kayak pabrik pencetak pemimpin-pemimpin masa depan. Dari pesantren inilah lahir jaringan ulama dan para pemimpin yang menyebarkan gagasan mereka ke seluruh pelosok Nusantara. Ini strategi jangka panjang yang luar biasa visioner. Atau lihat karya Sunan Kudus. Beliau itu nggak cuma bangun masjid, tapi membangun sebuah pernyataan dalam bentuk bangunan. Menara Kudus, yang arsitekturnya jelas banget terinspirasi dari candi Hindu, itu adalah sebuah pesan permanen. Kami di sini bukan untuk menghapus masa lalumu, tapi untuk membangun masa depan bersama-sama. Sebuah monumen toleransi yang bisa kita lihat sampai hari ini. Jadi, apa dampak dari semua strategi ini? Playbook mereka ternyata nggak cuma berhasil di masa lalu. Warisannya itu membentuk karakter Islam di Indonesia sampai detik ini. Warisan itu dikenal dengan nama Islam Nusantara, wajah Islam yang damai, moderat, dan sangat menghargai budaya lokal.
Karakter unik ini bukan kebetulan loh, ini adalah buah langsung dari playbook yang kita bedah tadi. DNA Islam yang toleran ini ditanamkan oleh Wali Songo berabad-abad yang lalu. Para ahli dan sejarawan modern bahkan udah memecah playbook mereka jadi 4 pilar utama ini. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif pada budaya lokal. Ini bukan sekedar teori, ini adalah formula praktis yang membuat dakwah mereka berhasil dengan sangat damai. Dan sikap anti kekerasan ini bukan cuma wacana. Kutipan tentang pandangan Sunan Kalijaga ini buktinya. Logis kan? Buat apa pakai kekerasan? Kalau dengan cara damai saja, mereka diberi ruang untuk berdakwah, bahkan di jantung kekuasaan Majapahit. Mereka membuktikan kalau persuasi itu jauh lebih kuat daripada pedang. Jadi, kita sudah lihat bahwa di balik mitos kesaktian Wali Songo, ada sebuah playbook yang luar biasa cerdas. Sebuah strategi yang mengutamakan dialog budaya, bukan konfrontasi. Nah, pertanyaan besarnya untuk kita hari ini adalah, di tengah dunia yang makin terbelah dan penuh konflik, mungkinkah playbook yang usianya sudah 600 tahun ini justru adalah jawaban yang kita cari-cari selama ini?